Iklan itu nggak akan pasti membuat kalian terjualnya atau pembeliannya itu banyak. Ada banyak sekali orang yang beriklan dan itu boncos, termasuk aku. Aku dulu pernah, waktu pertama-tama, waktu ngiklan, waktu itu ada di Google Ads sama Facebook Ads, itu ya habis berjuta-juta gitu loh. Tapi hasilnya nol, nggak ada apa-apa. Ya view-nya gede, view-nya jadi gede. Memang view-nya jadi gede. Jadi salah satu konten itu view-nya gede. Yang produk yang dilihat pun orang yang ngeklik pun banyak. Tapi nggak beli. Kenapa bisa seperti itu? Karena iklan itu cuman untuk menjangkau banyak orang, bukan untuk membuat orang itu membeli. Teman-teman belajar digital marketing yang paling basic banget itu ada konsep yang namanya AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Iklan itu hanya untuk membuat orang attention, ibaratnya untuk membuat orang pay attention. Pay attention itu apa? Memperhatikan kita. Udah itu doang. Orang mau tertarik mau enggak itu urusan lain. Karena terjadinya transaksi itu faktornya banyak hal. Bisa jadi faktor karena kebutuhan, karena keinginan, karena ada promo, karena misalnya iseng juga ada. Terus misalnya karena dipaksa, misalnya karena ada penawaran terbatas, karena macam-macam lah pokoknya. Apakah berarti iklan ini nggak penting untuk penjualan? Penting. Ibaratnya gini, kalau misalnya kamu punya produk yang sangat berguna, dengan sangat berguna, misalnya kelebihannya ada UVP, Unique Value Proposition, atau USP, Unique Selling Point, ini punya Unique Selling Point yang berbeda dengan produk-produk yang lainnya. Misalnya katakanlah kaos ini adalah kaos yang anti gerah katakanlah, dibandingkan dengan kaos-kaos lainnya. Atau kaos ini punya desain yang sangat bagus katakanlah, atau kaos ini yang awet sampai berpuluh-puluh tahun katakanlah meskipun dicuci berkali-kali. Nah, ini adalah suatu keunggulan. Kalau nggak ada orang yang ngelihat atau orang yang ngelihat cuma sedikit, ya transaksinya sedikit gitu loh. Tapi kalau orang yang ngelihat itu banyak, maka conversion rate-nya atau kemungkinan terjadinya transaksi akan semakin banyak karena produknya ini, bukan karena iklannya. Misalnya katakanlah satu produk punya value sekian katakanlah. Conversion rate-nya katakanlah 20%. Dari views-nya itu conversion rate-nya 20%. Maka misalnya dari 100 view berarti 20 orang yang beli. Nah, kalau misalnya kita yang view cuma 100 berarti kan cuma ada 20 orang yang beli. Tapi kalau kita ngiklan, jebret, maka ini akan diiklankan misalnya katakanlah ke 1000 orang. Berarti yang beli 200. Dari 20 ke 200 hanya karena iklan. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau conversion rate-nya besar, kalau produk ini punya USP yang besar. Tapi kalau conversion rate-nya itu sedikit atau bahkan nol, misalnya katakanlah conversion rate-nya katakanlah 0,5%. Misal nih ya, 0,5%. Jadi dari 100 orang setengah yang beli. Setengah. Ya, dari 200 orang lah. Dari 200 orang cuman satu yang beli. Jadi misalnya ada konten, view-nya 200, cuman satu yang beli. Misalnya nih. Nah, kalau kita ngiklan, jepret katakanlah. Terus kemudian iklannya itu menarik 2000 katakanlah. Berarti cuman ada 10 orang yang beli dari 2000 itu. Tapi balik lagi, ini cuman gambaran sederhana aja, tapi bukan menentukan karena ada banyak faktor. Contohnya misalnya target market. Kalau misalnya 100 ini target marketnya berbeda dengan yang 1000, ya beda lagi hasilnya, conversion rate-nya akan berbeda. Kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya aku pengen ngiklan, aku akan pastikan dulu conversion rate-nya gede dan target marketnya jelas. Misalnya katakanlah tadi kaos, misalnya kaos ini dibuat untuk orang yang naik gunung, katakanlah orang yang suka naik gunung. Ini bahannya katakanlah menyerap keringat, atau ini bahannya fleksibel, jadi nggak kaku gitu. Jadi cocok buat naik gunung katakanlah. Terus kemudian ini anti bau katakanlah. Kemudian ini anti panas, anti dingin, misalnya kayak gitulah. Ada kelebihannya kayak gitu. Nah, aku pastikan ini ada target marketnya dulu. Oh, target marketnya berarti anak gunung atau orang yang suka naik gunung. Nah, udah tuh, orang yang suka naik gunung. Ini katakanlah lokasinya ada di mana, umurnya berapa, rentang umurnya. Terus mereka biasanya pekerjaannya apa, terus hobinya apa, hobinya jelas naik gunung ya. Ya itu, terus laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen. Ini aku harus tahu dulu sebelum ngiklan. Nah, ambil conversion rate yang gede. Misalnya conversion rate yang gede itu katakanlah di laki-laki, katakanlah 90% laki-laki,
Terus dia yang hobi naik gunung, dia ada di Jawa Timur katakanlah. Nah, itu aku pegang, aku baru ngiklan, jebret. Ngiklan itu nggak asal ngiklan, oh bayar langsung iklan, enggak kayak gitu. Apalagi nanti kalau misalnya di beberapa tempat ada, kita harus nge-research keyword juga. Keyword, masukkan keyword yang winning keyword itu kayak gimana, kita pakai short tail atau long tail keyword untuk iklan ini. Biasanya short tail sih. Nah, itu kita harus pikirin juga. Terus kemudian keyword ini itu view-nya berapa, rata-rata persaingannya kayak gimana, kompetisinya apakah besar, kecil, sedang. Nah, itu kita pikirkan baik-baik. Hanya beberapa perusahaan yang gede-gede itu, kenapa mereka berani keluar puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran untuk satu kali ngiklan, untuk ngiklan ya. Karena mereka sudah ngitung, oh ini nanti conversion rate-nya segini, target marketnya ini, nanti akan menghasilkan segini, untungnya segini, potensi keuntungannya segini. Nah, udah dihitung semuanya, baru dia ngiklan. Ya nggak mungkin lah kalau misalnya nggak dihitung terus kemudian asal aja kayak gitu, ya rugi dong. Ya boncos, sama seperti banyak teman-temanku yang boncos juga kayak gitu. Ya aku dulu juga kayak gitu sih, karena waktu aku belum ngerti juga kayak gitu, ngiklan asal ngiklan aja, tapi ternyata dampaknya ya nggak bisa. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips buat teman-teman yang pengen ngiklan. Sekali lagi, iklan itu bukan untuk menambah transaksi atau menambah omset, tapi iklan itu hanya untuk meraih sebanyak mungkin customer, menunjukkan produk kalian ke sebanyak mungkin orang, bukan berarti itu bisa menjual ke banyak orang. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.